الرحمن الرحيم أحييكم تحية الإسلام تحية المبارك من عند الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهدي ونتوب إليه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك وكلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى في القرآن العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه ستة أشياء تخبط الأعمال الاشتغال بعيوب الخلق صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Para ikhwah wa akhwati fillah jamaah sidang salat subuh Masjid Al-Ghufran yang insyaallah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pada kesempatan yang penuh dengan barakah ini tidak ada ucapan yang terbaik kecuali ucapan Alhamdulillah. Segala puja dan puji syukur hanya milik Allah atas semua bimbingan yang Allah bimbingkan pada kita, sehingga dengan bimbingan ini Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk istiqamah melakukan amalan-amalan yang saleh. Karena Rasulullah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, kalau sudah Allah takdirkan siapa yang ke surga, sudah Allah takdirkan siapa yang ke neraka, fa fimal amal, lantas apa fungsi kita ini beramal ya Rasul? Maka Nabi tegas mengatakan, Innallaha azza wa jalla idza khalaqal 'abda lil jannah. Apabila Allah azza wa jalla menciptakan seorang hamba untuk menjadi penghuni surga, ista'malahu bi'amali ahlil jannah, maka dia Allah subhanahu wa ta'ala akan membimbingnya dia untuk melakukan amalan-amalan yang saleh hatta yamuta ala amalin min a'mali ahlil jannah, sampai nanti dia mati di atas amalan di antara amalan-amalan ahli surga. Dan semoga bimbingan ini yang Allah berikan kita kemudahan sampai nanti kita mati dalam kondisi di atas amalan di antara amalan-amalan ahli surga. Tapi para jamaah rahmati Allah, kita masih lanjutkan pembahasan terakhir dari godaan cinta dunia. Rasulullah SAW mengatakan, dan ini Allah juga berfirman, di antara kata Rasulullah, la ya'janna 'alan nasi zamanun. Kata Nabi, akan datang menimpa kepada manusia zamanun, satu masa, satu zaman, la yubadil mar'u bima akhadal mal. Zaman ini kalau sudah menimpa kepada diri manusia, sudah tidak peduli lagi manusia dengan cara apa dia mendapatkan harta. Amin halalin, apakah dia mendapatkan harta dengan cara yang halal? Amin haramin, ataukah justru dia mendapatkan harta dengan cara yang haram? Dan ini senada dengan firman Allah, man kana yuridul hayatad dunya. Kata Allah, barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia, wazinataha, dan seluruh perhiasan-perhiasannya dan seluruh kesenangan-kesenangannya, nuwaffi ilaihim a'malum fiha, maka kami, kata Allah, akan memberikan kepada mereka
hasil amal-amal mereka. Wa hum fiha la yubkhasun, dan sedikit pun mereka tidak akan pernah dirugikan oleh Allah. Mereka tidak akan pernah dikurangi. Jadi kalau ada orang yang orientasi hidupnya hanya dunia, maka Allah kasihkan semua itu di dunia. Tapi yang kemudian paling menakutkan di ayat yang ke-16. Apa kata Allah? Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Makanya ada seorang sahabat yang bernama ini sahabat yang awalnya miskin dari kalangan budak, Khabbab bin Al-Arad. Ini orang sahabat ini di awal-awal masuk Islam. Kalau tidak salah beliau masuk Islam ketika kaum muslimin jumlahnya masih 19 orang. Maka beliau orang yang ke-20. Orang yang subhanallah ketika masuk dalam Islam siksaannya begitu berat. Sampai suatu ketika datang pada Rasulullah dan berkata, "Ya Rasulullah, atansurullaha lana, atadullaha lana." Beliau disiksa, bentuk siksaannya itu pernah ditarik di atas bara api. Jadi beliau ini kan pekerjaannya ketika masih kafir Quraisy, itu beliau terkenal dengan pandai besi. Beliau itu pintar kalau sudah bikin pedang. Jadi diakui kualitas pedang kalau karya Khabbab bin Al-Arad. Maka ketika masuk dalam Islam pernah beliau disiksa itu di atas tungku bara api untuk membakar besi agar meleleh. Beliau pernah ditarik di atas bara api itu. Punggungnya sampai kemudian dari tulang ekor sampai lehernya itu ada cekungan daging yang hilang. Datang pada Nabi sudah tidak bisa berdiri. Beliau merangkak menemui Rasulullah dan Nabi di depan Ka'bah dengan berselimut burdah dan berkata, "Ya Rasulullah, atadullah lana ya Rasul. Tidakkah engkau berdoa kepada Allah untuk kami? Atansurullah lana. Tidakkah engkau ya Rasul minta pertolongan kepada Allah untuk menolong kami?" Sampai pada akhirnya Nabi bukan justru minta pertolongan kepada Allah, tapi justru Nabi menggambarkan orang yang lebih parah siksaannya daripada beliau di zaman sebelum zaman Rasulullah. Kana fi man qablakum, kata Nabi, ada orang yang hidup di zaman sebelum kalian. Kemudian apa? Yukhfar fil ard, yang tubuhnya itu dikubur, dimasukkan ke dalam tanah, dibiarkan kepala di atas tanah. Wa yu'ta bil minsyar, kemudian didatangkan dengan gergaji. Jadi didatangkan gergaji, maka kemudian digergaji kepala sampai menjadikan dua kepalanya itu terbelah. Sedikit pun tidak meninggalkan terhadap agama ini. Masa baru kemudian dengan siksa seperti ini engkau sudah mengeluh? Didatangkan lagi contoh oleh Rasulullah. Ada orang yang kemudian diambilkan sisir dari besi, kemudian disisir yang menjadikan kulit kepala mengelupas, tapi sedikit pun tidak pernah meninggalkan dari agama Allah. Maka nanti kalau Islam sudah mencapai kejayaan, kata Rasulullah, orang bisa berjalan dari Son'a ke Hadramaut. Ini sama di Yaman. Son'a, Hadramaut, jaraknya kalau tidak salah 600 km. Semua perkampungan itu terkenal dengan perkampungan perampok. Jadi kalau orang sudah berhasil melewati, makanya kalau ada kafilah itu mesti membawa pasukannya lebih banyak daripada pemilik hartanya. Karena itu kondisinya. Maka kalau Islam mencapai kejayaan, engkau berjalan dari San'a ke Hadramaut tidak takut sedikit pun, hanya kecuali takut kepada Allah. Dan benar, ketika Islam mencapai kejayaan, justru Khabbab bin Al-Arad itu menangis sejadi-jadinya. Beliau kemudian meletakkan seluruh harta bendanya, ditaruh di depan rumahnya, dan beliau berkata kepada para sahabat, "Wahai sahabat-sahabatku, siapapun yang di antara kalian menghendaki harta, silahkan ambil dari hartaku di depan rumah tanpa seizinku." Ketika ditanya, ketika awal Islam engkau enggak nangis, kenapa kok sekarang ketika mencapai kejayaan kemudian kau menangis? Apa jawaban beliau? Aku takut ayat ini yang mengenai terhadap diriku. Apa? Takut Allah memberikan semua kenikmatan itu di dunia.
Dan aku takut ke beliau kalau nanti Allah sudah berikan semuanya di dunia, maka jatahku di kehidupan aku terus gak ada apa-apa lagi illan nar, kecuali hanya sebatas neraka. Makanya ketika Allah memberikan kepada kita semua fasilitas dunia dan keindahannya, maka jangan lupa jadikan dunia itu untuk membeli akhirat. Karena Allah menjual surga. Banyak kok ayatnya. Innallaha ashtara minal mu'minina bi amwalihim wa anfusihim bi anna lahumul jannah. Allah membeli, Allah bertransaksi, Allah bermuamalah dengan orang-orang yang beriman. Apa transaksinya? Ada dua. Bi amwalihim, dengan harta-harta mereka, wa anfusihim, dan jiwa-jiwa mereka. Allah beli dengan apa? Bi anna lahumul jannah, dengan surga. Makanya kemudian Allah memberikan kita kenikmatan, maka dari kenikmatan itu kita pakai untuk membeli surga. Kemudian di dalam satu hadis, ini juga di dalam surah Al-Isra, ini hampir sama ayatnya. Man kana yuridul ajilah, barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia, artinya segera kehidupan dunia. Makanya kadang kita ini banyak ibadah pun kadang kita kaitkan dengan dunia. Kita sholat duha 4 rakaat biar apa? Biar murah rezeki. Itu 4 rakaat. Kalau 8 rakaat meluber itu. Rezekinya meluber. Jadi jangan kemudian kita membaca itu hanya untuk orientasi dunia. Ya ini, mangkana yuridul ajilah, siapa yang menghendaki dibalasnya disegerakan. Ajalna lahu fiha ma nasya, maka kami segerakan, kata Allah, dunia itu sesuai dengan apa yang kami kehendaki. Tsumma ja'alna lahu jahannam. Tapi ingat, karena sudah Allah balas semua itu di dunia, maka kami pada hari kiamat, kata Allah, menyiapkan bagi mereka jahannam, yaslaha madmumam madhura, yang mereka memasukinya dalam keadaan apa? Madmuman, dalam keadaan tercela, madhura, dan juga dalam keadaan terusir. Makanya orientasi kita rubah, terutama yang sudah 40 tahun ke atas. Orientasi dunia sudah mulai dikurangi. Nikah sudah jangan cari kebahagiaan. Cari apa? Ibadah. Karena kalau cari kebahagiaan gak dapat di dunia. Allah sendiri yang menvonis, apa kata Allah? Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan adapun kehidupan dunia itu ada kesenangan yang nipu. Makanya kemudian kalau mau dicari kesenangan yang nipu, hati-hati. Kalau dikasih kaos, dikasih minyak, dikasih duit, gak usah diterima sama paslon. Apalagi hanya 1 liter, rugi masuk neraka dengan 1 liter minyak. Kalau 1 M, pikir-pikir, tetap masuk neraka sih Pak. Mau? Iya, karena belum ada yang nawari. Kalau sudah ada yang nawari, nanti insya Allah ngomong ada. Kiai juga sama. Awal sebelum ditawari, wah keras itu. Tapi setelah kena ditawari mobil, ditawari Al-Fatihah itu. Nah, ini. Jadi makanya kita tetap berdoa kepada Allah. Tapi ada 6 perkara. Ini hadis riwayat Ad-Dailami dari Adi bin Al-Hatim. Sittatu asya tukhbitul a'mal. Ini banyak ayat kan, salah satunya di dalam surah Al-Furqan ayat yang ke-25. Apa kata Allah? Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'am manthura. Dan kami, kata Allah, nanti pada hari kiamat ketika memanggil manusia, kemudian amalannya mau dikumpulkan oleh Allah dengan apa yang telah mereka perbuat di dunia. Ternyata apa? Faj'alnahu haba'am manthura. Ternyata bisa jadi semua hasil amal ibadah yang mereka lakukan, pahalanya itu seperti debu yang berterbangan, gak ada nilainya. Apa asbabnya? Banyak asbabnya. Salah satu di antara asbab itu ada 6 ini.
Apa kata Rasulullah? Sittatu asya tukhbitul a'mal. Ada 6 perkara yang kemudian menjadikan sedikit demi sedikit menggugurkan. Apa yang digugurkan? Hasil amal ibadah yang kita lakukan. Apa yang menjadi penggugur amal ibadah? Yang pertama, al-istighalu bi'uyubil khalqi. Yang menjadikan orang itu nilai pahalanya berkurang ketika kehidupan kita hanya disibukkan dengan aib orang lain. Dengan disibukkan dengan aib paslon. Ya kan? Makanya nggak usah terlalu cinta, standar saja. Tegas Rasulullah mengatakan apa? Malaikat Jibril berwasiat pada Nabi, Habib, kata Rasulullah apa? Ahbib ma syi'ta fa innaka mufariku. Kata malaikat Jibril, wahai Nabi Muhammad, cintailah siapapun yang ingin kau cintai di dunia. Tapi ingat, cinta itu apa? Mufarik. Suatu saat pasti akan terpisah. Makanya benar Rasulullah mengatakan, ahbib habibaka haunan ma asa ayyakuna baghidaka yauman ma. Kata Nabi, cintailah siapapun yang ingin kau cintai, tapi cukup sekedarnya. Kenapa? Karena bisa jadi orang yang paling kau cintai satu saat akan menjadi orang yang paling kamu benci. Sebaliknya, wa baghidaka yauman ma, dan bencilah orang yang ingin kau benci. Yauman apa? Haunama, sekedarnya saja. Asa ayyakuna habibaka yaumama, karena bisa jadi suatu saat orang yang paling kau benci itu akan menjadi orang yang paling kau cintai. Ayo, sing 2019 mencintai siapa? Baru sebentar ditinggal, Pak. Sakit hati? Sakit. Makanya saya sekarang gak terlalu mikir itu, Pak. Artinya gak usah terlalu mencintai. Kenapa? Karena ketika cinta ternyata berbalas dengan tepuk tangan sebelah tangan itu apa? Sakit, ha. Dan benar, ya Allah, pengorbanan. Jadi kan kalau perhatikan di YouTube itu ada orang, saya gaji saya, Pak, sudah saya saya sumbangkan untuk program kampanye mereka, baru sebentar ditinggal. Ini jadi al-istighal bi'ubil khal. Jangan kemudian kita sibuk dengan aib orang lain. Makanya seorang imam, seorang sahabat namanya Abu Hurairah, beliau berkata begini. Apa kata Abu Hurairah? Ini pelajaran penting ya. Cuma kalau bahasa kita berbeda. Kalau Abu Hurairah mengatakan apa? Kayu besar di pelupuk mata itu tidak terlihat. Jadi kayu yang besar di pelupuk mata itu tidak terlihat. Tapi kemudian kotoran mata yang ada di depan di mata saudaranya kecil. Itu apa? Terlihat. Artinya aib orang lain sekecil apapun itu pasti akan terlihat. Sedangkan aib pribadi kita itu apa? Sebesar apapun tidak akan pernah terlihat. Makanya kita rubah. Hendaklah kita sibuk dengan aib pribadi dan jangan kemudian kita sibuk dengan aib orang lain. Makanya ada ungkapan yang sangat indah itu. Hubbuka syai' yu'ma wa yusimmu. Hubbuka syai', cinta kepada sesuatu itu akan menjadikan buta dan akan menjadikan tuli. Makanya yang paling sulit dinasehati itu kan pendukung paslon. Wangil dinasehati. Namanya cinta. Nah, ini kalau sudah cinta apa? Hubbuka syai' yu'ma, ia membuat mata hati ini buta. Wa yusummu, dan membuat tuli. Wis apa jadi orang lain ngomong apapun, enggak peduli, buta, sudah namanya cinta. Baik, kemudian yang kedua, wa qaswatul qalb. Yang kedua menjadikan amalan kita itu akan menjadi hancur atau menjadi gugur, salah satunya kerasnya hati. Hati kalau sudah keras itu subhanallah ini sudah bahaya. Makanya kemudian yang Allah tutup pertama kali bagi orang kafir itu bukan telinga, bukan mata. Padahal ketika Allah menyebut pertama kali, yang pertama kali berfungsi di antara anggota tubuh manusia yang berfungsi itu apa? Yang Allah sebut di Al-Quran. Wa ja'ala lakumus sam'a. Allah katakan wallahu, ini dalam surah An-Nahl kalau enggak salah, ayat yang ke-78.
Wallahu akhrajakum, dan dia Allah mengeluarkan kalian wahai manusia min butun, dari rahim-rahim seorang ibu, la ta'lamuna syai'a, dalam kondisi kita nggak ngerti apa-apa, bodoh. Karena kondisi bodoh Allah berikan semua manusia bekal yang sama. Apa bekalnya? Wa ja'alakumus sam'a. Pertama al-istima', as-sam'a pendengaran. Habis itu kemudian apa? Wal absar penglihatan. Baru kemudian wal afidah. Yang pertama kali berfungsi ini telinga. Makanya kemudian masuk lewat perantara telinga, masuklah agama Islam. Dibuktikan dengan penglihatan, maka akan mantap ketika masuk ke dalam hati. Tapi kemudian ketika Allah jadikan yang pertama kali tidak berfungsi, itu apa? Di dalam surah Al-A'raf Allah gambarkan begitu. Walaqad dara'na li jahannama katsirum minal jinni wal ins. Kami siapkan, kata Allah, penduduk neraka, penghuni neraka Jahannam, Allah siapkan dari bangsa jin dan manusia. Kenapa manusia masuk ke dalam neraka Jahannam? Ada 3 asbabnya. Yang pertama, lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati, tapi hatinya sudah tidak bisa memahami kalamullah. Tidak bisa memahami ayat-ayat Allah, baik kemudian itu ayat-ayat qauliyah ataupun ayat-ayat kauniyahnya. Yang pertama kali ditutup itu apa? Hati. Makanya bahaya hati kalau hati sudah qaswatul qalb. Sampai kemudian kerasnya hati itu, di Al-Baqarah itu ada ayat berbunyi apa? Qasat qulubuhum. Hati-hati mereka kalau sudah keras, bahkan diumpamakan oleh Allah seperti apa? Seperti batu. Batu itu bisa terbelah. Kemudian batu itu bisa terjatuh min khasyatillah, karena takut kepada Allah. Tapi kemudian kalau hati, kalau sudah keras, maka tidak akan ada rasa takut kepada Allah. Makanya ada ungkapan indah dari seorang prophet. Kenapa Singapura itu maju? Karena Singapura itu diisi oleh orang-orang Cina, kemudian mereka takut dengan orang-orang Melayu. Makanya kalau mereka tidak maju, mereka akan dikalahkan oleh orang-orang Melayu. Maka mereka maju, takut kepada orang Melayu. Kemudian kenapa Yahudi maju? Karena mereka takut dengan musuh-musuhnya. Dan kenapa kemudian Indonesia nggak maju-maju? Karena Tuhan saja nggak ditakuti gitu. Jadi artinya nggak ada yang ditakuti, makanya nggak maju-maju. Ini indah banget. Yang ketiga, wahubbud dunya. Nih, cinta dunia. Yang keempat, wa qillatul haya. Di antara asbab amalan manusia akan menjadi gugur, qillatul haya. Ada apa? Sedikitnya rasa malu. Dan itu ketokane nyata di negara kita. Justru orang ketika berbuat salah itu ketokane bangga. Bahkan koruptor itu ketika sudah pakai rompi warna oranye itu, ada televisi mengadabadikan, apa yang mereka lakukan? Halo. Ya, harusnya kan sebagai orang yang siapa yang keluarganya harusnya merasa malu, ya Allah punya suami kayak begini. Ternyata qillatul haya. Watulul aman, panjang angan-angan. Kama yang terakhir, wa dzalimun la yantahi, kedzaliman yang terus-menerus dan tidak pernah berhenti. Baik. Kemudian para jamaah rahmati Allah, apa bahaya cinta dunia? Pertama, orang yang cinta dunia itu akan menjadikan asbab lemahnya agama atau lemahnya Islam atau lemahnya seorang muslim. Ini kata Rasulullah prediksinya. Jadi orang kalau sudah terlanjur cinta dunia akan menjadikan Islam menjadi melemah dan muslimnya pun juga makin melemah. Apa kata Rasulullah? Qala Rasulullah sallam, yushikul umam an tada'alaikum kama tada'laqlatu ila qas'atiha. Hari itu kata Nabi, umatku itu diumpamakan seperti makanan yang berada di nampan. Yang nampan ini diperebutkan oleh seluruh manusia. Artinya hari itu Islam ini sudah apa? Nggak ditakuti. Padahal kalau dulu ini di antara 5 kelebihan Nabi Muhammad,
yang tidak Allah berikan kepada nabi yang lain kecuali khusus hanya kepada Nabi Muhammad. Apa salah satunya? Musuh itu dibikin takut kepada Nabi Muhammad jarak perjalanan itu 40 hari atau 1 bulan. Jadi jarak perjalanan 40 hari, musuh kalau sudah mendengar nama Nabi Muhammad itu khawatir, takut. Jangankan musuh, orang kafir pun yang nggak percaya dengan Nabi Muhammad, sampai Abu Lahab pun yang nggak percaya dengan Nabi Muhammad, itu apa? Ketika mendapatkan doa dari Nabi Muhammad itu ketar-ketir, khawatir, sampai benar. Ketika anaknya Abu Lahab itu siapa? Siapa namanya? Utbah kalau nggak salah ya. Itu yang dulu apa? Menikahi putri Nabi yang bernama Ruqayyah. Kemudian karena Rasulullah diangkat jadi Nabi, kemudian putri-putrinya mengikuti agama Rasulullah, maka kemudian diceraikan dengan cara mempermalukan. Diceraikan di depan Nabi dan di depan orang kafir Quraisy. Setelah itu kemudian diusir dan diludahi di depan Rasulullah. Apa doanya Rasulullah? Allahumma ya Allah, apa namanya? Utus ya Allah, arsil kalban min kilabik ya Allah. Utuslah ya Allah serigala di antara serigala-serigalamu ya Allah. Bayangkan Abu Lahab, bedanya dengan Abu Jahal. Apa bedanya? Kenapa ada namanya surah Al-Lahab, tidak ada namanya surah Al-Jahal? Padahal sama-sama apa nih? Sama-sama musuh. Bahkan sama-sama dahsyat permusuhannya. Tapi kenapa kok Allah turunkan hanya surah Al-Lahab? Tidak ada surah Al-Jahal. Perbedaannya di sini. Kalau Abu Lahab itu dari awal hati memang mengingkari, gak menerima kebenaran Nabi Muhammad. Ajaran Nabi Muhammad diingkari, dari awal memang menolak, tidak menerima kebenarannya. Kalau Abu Jahal itu menerima kebenaran Nabi Muhammad, menerima kebenaran ajaran Nabi Muhammad. Bahkan 3 malam sembunyi-sembunyi mendengarkan bacaan Al-Quran di rumah Rasulullah. Cuma hanya tertutupi dengan apa? Kesombongan. Makanya ada namanya kafir, ada namanya kadzib. Beda. Kalau kafir itu hatinya apa? Menolak. Kalau kadzib hatinya menerima tapi didustakan. Makanya ayat Allah apa? Fabi ayyi ala'i rabbikuma, dengan nikmat apa? I rabbikuma. Kenapa kok kuma di sini? Siapa? Enggak. Fabi ayyi ala'i rabbikuma. Kuma itu kan 2. Siapa 2 di sini? Bukan. Itu manusia sama bangsa jin. Wahai manusia dan bangsa jin, kenapa? Nikmat apa lagi yang kalian dustakan? Kalau dustakan itu sadar nikmat itu semuanya dari Allah, tapi kemudian hati apa? Mendustakan. Tapi kalau kafir itu menolak. Maka para jamaah dirahmati Allah, Rasulullah itu salah satunya dibikin takut. Musuh itu takut kepada Rasulullah. Bahkan ketika musuh itu mendengar kaum muslimin, itu mereka sudah dalam kondisi ketakutan. Itu di zaman itu. Sekarang justru apa? Diperebutkan. Gak ada takut-takutnya. Kenapa? Ditanya oleh sahabat. Qala qail wa min qillatin nahnu yawma idin, ya Rasulullah, apakah jumlah kaum muslimin hari itu sedikit ya Rasul? Kata Rasulullah, bal antum yawma idin katsir. Hari itu kaum muslimin jumlahnya banyak. Walakinnakum ghutha, akan tetapi jumlah kalian itu seperti ghutha. Apa ghutha? Buih, busa. Kagutha isail, buih di lautan. Walanzanallahu min suduri aduikum al-mahabah minkum, dan Allah mengangkat dari dada-dada musuh kalian al-mahabah. Apa? Rasa gentar, rasa takut. Kalau dulu kan rasa takut kepada kaum muslimin, sekarang Allah angkat apanya? Musuh-musuh itu rasa takutnya kepada muslimin diangkat oleh Allah. Wala yaqdifannallahu fi qulubikum wahal, dan kemudian Allah jadikan di dada-dada kaum muslimin itu al-wahan. Faqala qail wa mal wahnu ya Rasul, apa wahan itu ya Rasul? 2 kata Nabi, hubbud dunya, cinta dunia, wa karahiyatul
maut sama takut mati. Maka semoga kita ini termasuk orang yang cinta dunia, tapi cintanya bukan sebatas cinta buta, tapi cinta yang akan mengarahkan kita kepada Allah. Makanya kan perintahnya tegas di surah Al-Qasas itu. Apa kata Allah? Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Apa tafsirnya? Ibnu Katsir mengatakan, jadikanlah semua nikmat yang Allah berikan kepada kalian sebagai sakarana takarrub, di antara takarrub kepada Allah. Itu yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah cinta dunia akan menjadikan kaum muslimin menjadi lemah. Yang kedua, bahaya ketika cinta dunia, orang yang cinta dunia bisa mengorbankan agama dan kadang lebih memilih kepada kekafiran. Ini kan banyak. Ini contohnya sudah kita bahas kemarin, ada di zaman Nabi Musa. Namanya siapa? Bal'am bin Bawrah. Ada di zaman Nabi. Banyak ini juga yang murtad. Salah satunya ada Rajal bin Unfuah. Itu murtad. Gara-gara apa? Gara-gara jabatan, iming-iming jabatan. Dari siapa? Rajal bin Unfuah murtad gara-gara siapa? Gara-gara nabi palsu. Kita lihat sedikit ayat hadisnya. Rasulullah mengatakan badiru bil a'mal, kata Nabi, bergegaslah kalian, bersegeralah kalian untuk melakukan amalan-amalan yang salih, fitanan, sebelum muncul fitnah. Tafsir mengatakan apa fitnah itu? Yang pertama dikatakan fitnah bisa berupa kematian yang mendadak. Lagi enak-enaknya nyari dunia, moro-moro mati, nyesal, belum sempat ibadah. Apalagi kadang kita kan janji, nanti kalau sudah pensiun deh, insya Allah. Lewis pensiun masjid tak jaga. Itu biasanya sebelum pensiun. Setelah pensiun, ya, jaga apa? Jaga cucu. Akhirnya apa? Nanti deh kalau cucu sudah sekolah tak jaga masjid. Bener, cucu pertama sudah sekolah SD, lahir cucu kedua. Fitanan. Yang pertama fitanan itu apa? Al-mautu faj'ah, mati mendadak. Yang kedua, fitanan di sini kalau tafsir mengatakan fitnah itu bisa berupa apa? Al-marudha. Yang kemudian apa? Sakit yang menghilangkan kekuatan dirinya. Jangan sampai kemudian ketika sakit baru mau ibadah kepada Allah. Setelah nggak bisa sujud, baru kemudian usaha untuk bisa sujud. Sebelumnya sudah mampu sujud tapi ditinggalkan, tidak mau beribadah. Kemudian kakita'an lalil mudlim. Kenapa? Karena bisa jadi fitnah itu datang tiba-tiba, kak krosok seperti apa? Potongan malam yang menutupi siang. Jadi kak siang tiba-tiba sudah maghrib, kan kak krosok gitu. Baru sadar, ya Allah sudah mau maghrib. Jadi gak terasa, artinya fitnah masuk dalam tubuh manusia itu gak terasa. Gak ngomong dulu kalau fitnah ini mau masuk. Tiba-tiba sudah berubah. Yang awalnya ikhlas kepada Allah, tiba-tiba di perjalanan waktu dia berubah menjadi orang yang punya sifat riya. Yusbihur rajulu, ini bahayanya Bang. Orang kalau sudah terkena fitnah, yusbihur rajulu mu'mina. Bisa jadi di pagi hari dia beriman, wa yumsi kafira. Dan di sore hari dia bisa menjadi kafir. Au yumsi mu'mina, atau bisa jadi sore hari dia beriman, wa yusbihu kafira. Kenapa bisa demikian? Ini kata Allah, kata Nabi, ya bi'udinahu, dia menggadaikan agamanya, dia menggadaikan akidahnya, bi'aradim minad dunya, hanya dengan kesenangan dunia yang sedikit. Ya kan ini tadi, kan buahnya. Paslon-paslon kalau orang ngasih itu diterima apa enggak? Pak jenengan dikasih diterima? Belum ya, belum dikasih ya. Jika perhatikan kemarin itu, saya kemarin mau ngisi di kantor pajak itu tak usah mikir opo kok mat itu ternyata ada ulang tahunnya Demokrat itu. Sampai sore habis kantor pajak di alun-alun ngisi pindah ke Ahmad Yani. Pulang jam 5 itu banyak truk-truk yang isi anak-anak muda.
tak ikuti belakang. Ya Allah, wong Singosari perempatan itu ke arah nih, jadi anak-anak muda atau itu dikontrak gitu. Kemudian apa? Sing penting kan truk sampai berapa truk itu dari Malang, tak ikuti belakangnya sampai ke Singosari, perempatan yang ke arah Dengkol itu. Saya ke arah kiri ke Singosari. Untung nggak ada yang ke kiri. Berarti yang ke kiri insya Allah gak kena katanya gak kena ajakan. Tapi yang ke ya Allah, saya mikir begini, ngapain jauh-jauh dari sana hanya untuk ikut macet-macetan di kayu tangan itu. Tapi kita nggak seudon, artinya nih jauh-jauh. Tapi kenapa kok anak-anak muda yang dijadikan sasaran? Karena kadang bisa jadi Pak, kita nggak paham, wis pokoknya duit, terima uangnya. Bahkan ada viral, kalau nggak salah di Madura itu. Gara-gara apa? Gara-gara beda pemberiannya. Ada yang 300.000, ada yang 100. Rame itu di mana itu? Ya Allah, ya harus sama pembagiannya. Wong kita juga datang. Oh, ini rame. Jadi ternyata orang kalau sudah cinta dunia ini kadang mengorbankan ini. Padahal itu bagian dari apa? Rishwah. Apa rishwah itu? Sogok, suap. Ya nggak berdosa sebenarnya menerima suap, nggak berdosa. Hanya apa? Masuk neraka itu aja. Tapi yang kedua, jadi ini bahaya Pak. Makanya kemudian kalau bukan karena pertolongan dari Allah, bisa jadi kita akan menggadaikan agama, bisa jadi kita akan menggadaikan akidah kita. Makanya tetap istiqamah meminta pertolongan kepada Allah. Makanya Nabi berwasiat apa? Faida sa'altum fas'alullah. Kalau kalian minta, mintalah kepada Allah. Faida ista'in fasta'id billah. Kalau minta tolong, tetap minta tolong kepada Allah. Dan di antara nasihat malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad itu ada 5 wasiat. Ada 5 wasiat malaikat Jibril pada Nabi Muhammad. Salah satunya yang nomor terakhir itu, kemuliaan seorang muslim itu ketika berlepas diri dari tangan manusia. Haibah seorang muslim itu akan benar-benar tinggi kalau dia melepaskan diri apa yang ada di tangan manusia. Maksudnya orang muslim itu akan mulia kalau dia tidak bergantung kepada orang lain, tapi hanya bergantung kepada Allah. Karena kalau sudah dikasih Pak, itu kadang bisa sebenarnya berubah. Apa yang berubah? Kadang akidah mulai berubah. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, bahaya cinta dunia. Cinta dunia akan menjadikan hati lalai dari mengingat akhirat sehingga kurang dalam beramal salih. Ada satu hadis dari Imam Ahmad dari Abu Musa al-Ash'ari. Man ahabba dunya, barang siapa yang mencintai dunianya, adarra bi akhiratihi, maka ia akan memudaratkan akhiratnya. Siapa yang mencintai dunia, maka dia akan membahayakan akhiratnya. Wa man ahabba akhiratahu adarra bi dunya, dan barang siapa yang mencintai akhirat, maka akan membahayakan dunianya. Fa'atruhu ma yabqa ala ma yafna. Kemudian dahululah negeri yang abadi, yang kekal, ma'ala ma yafna, terhadap negeri yang afna, fana. Apa fana itu? Fana itu apa fana? Gak bekal. Dunia yang fana, gak bekal. Jadi gak kekal. Kata beliau apa? Siapa yang mencintai dunia membahayakan apa? Akhirat. Siapa yang mencintai akhirat membahayakan dunia. Pilih mana? Pilih apa ya? Tapi perintah Nabi. Pilih yang ketiga apa? Dahulukan yang kekal daripada yang tidak kekal. Makanya ada seorang sahabat Nabi, ini masyhur kisah beliau, namanya Abu Darda. Abu Darda itu Rasulullah mempersaudarakan dengan Salman Al-Farisi. Abu Darda itu orang Madinah, Salman orang Persia. Dipersaudarakan. Kemudian Abu Darda itu dulu orang kaya raya. Beliau pedagang yang kaya raya. Ketika sudah masuk dalam Islam, beliau lebih memilih kehidupan yang zuhud. Sampai zuhudnya kebablasan. Kemudian
Apa kata beliau? Seandainya aku bisa menggabungkan antara dunia dan akhirat, maka pasti aku akan melakukannya. Apa? Aku ingin punya toko yang berada di depan masjid. Ketika nanti sudah waktunya salat, aku tutup dan kemudian aku bisa salat berjamaah. Tapi ternyata kata beliau, aku nggak bisa kalau menggabungkan dua ini. Makanya aku lebih memilih kehidupan akhirat dan aku meninggalkan kehidupan dunia. Makanya beliau kemudian tinggalkan perdagangan dan beliau lebih nyaman dengan akhiratnya. Makanya saking kebablasan zuhudnya sampai istrinya nggak kesentuh. Saking apanya nih? Kalau iman lah dijauh kebu, lagi dijarnuh, dibiarkan sampai Salman baru tahu ketika bertamu ternyata yang pertama kali menemui itu istrinya. Kenapa kok istrinya yang menemui? Karena memang Salman sama Abu Darda itu sudah saudara, dipersaudarakan sama Nabi, maka dianggap Salman itu seperti apa? Saudara dari Abu Darda. Ditemui dan mendapati istrinya sudah tidak dalam kondisi berpenampilan yang cantik. Ditanya, "Masya nuki ya Ummu Darda, ada apa denganmu ya Ummu Darda? Apa kau gak merawat diri?" Lihatnya kalimatnya. "Akhuka." Ini apa? Saudaramu itu kata Abu Darda, la yahtaju 'ala dunya, enggak butuh dunia. Ngono tok bu kalimatnya. Saudaramu itu loh enggak butuh dunia. Salman orang muslim itu ndak kepo, dan jenengan sebagai seorang muslim itu nggak boleh kepo tentang urusan orang lain. Nggak usah al-istighayu bil khal, jangan sibuk dengan aib orang lain. Kalau kita kan maksudmu apa sih? Kalau kita kan begitu. Baru curhat apa? Aku lu wis berapa tahun nggak disentuh. Oh, kalau kita mah, ya Allah, wanita secantik dirimu disia-siakan. Nah, ini biasanya merasa nyaman. Ah, ini yang bahaya. Makanya kenapa Fatimah itu tidak pernah bikin status. Fatimah itu putri Rasulullah, istri dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Beliau tidak pernah bikin status tentang urusan rumah tangganya. Makanya perempuan kalau nanti ingin masuk grupnya Fatimah, jangan seneng bikin status. Karena dulu belum ada. Akhirnya apa kata ini? Ditakur, dicek bener apa enggak sih apa yang disampaikan istri. Bener. Akhirnya dicek, beliau malam itu tidur di situ. Malam itu tidur, nginep. Sedang nginep, kemudian baru tidur sebentar, Abu Darda bangun, Mbak. Mau apa? Tahajud, ditarik tangannya, tidur. Malam masih panjang. Tidur lagi sebentar, bangun lagi, ditarik lagi sama Salman. Tidur, malam masih panjang. Terus begitu sepanjang malam. Sampai ketika sudah sepertiga malam dibangunin. Ayo bangun, sekarang waktunya untuk Allah. Sudah, pagi harinya masak beliau, sudah masak, kemudian disuguhkan, ini saudaraku, makan, aku puasa. Apa kata Salman? La akulu hatta ta'kula ma. La akilu hatta ta'kula. Aku nggak akan makan dari makanan ini sampai engkau makan bareng. Nah, tamu ini disuruh apa? Makan, tuan rumahnya puasa. Akhirnya kemudian Salman, aku nggak ridho makan ini sampai engkau ikut makan. Akhirnya makan berdua. Setelah itu kemudian kejadian ini disampaikan pada Rasulullah. Apa kata Salman? Wahai saudaraku Abu Darda. Beliau mengatakan apa? Inna li rabbika alaihi haq. Rabb itu punya hak. Artinya kita punya kewajiban kepada Allah. Wa li nafsika alaihi haq. Tubuhmu juga ada hak. Makanya kan Allah jadikan di surah An-Naba. Wa ja'alna al-laila libasa waja'alna an-nahara apa ma'asya itu? Ma'asya, ma'isyah. Kan jadi bahasa Indonesia itu. Siang dipakai untuk jadi ma'isyah, malam dipakai untuk libas, tidur. Makanya kan nggak boleh kerja malam. Total nasi goreng malam itu dalam Islam nggak boleh. Haram, ndak haram, hanya menyelisihi sunnah. Menyelisihi sunnah. Rusak kerjaan saya malam, ya gimana lagi, sudah dijalani, halal, tetap halal, cuma memang perintahnya malam jadikan apa? Libas, siang dijadikan sebagai ma'isyah, ma'asyah. Itu diperintah Allah kepada hambanya. Maka kemudian
Dilanjutkan Rasulullah, dilanjutkan sama Salman apa? Wali ahlika alaihi hak, keluargamu lu punya hak. Wali zaujika alaihi hak, istrimu pun juga punya hak. Fa'ati kulli haqqin haqqaha, maka silakan penuhilah semua hak-haknya. Ini engkau terlalu memenuhi haknya siapa? Allah, tapi kemudian melupakan hak siapa? Dirinya. Kurang tidur, artinya kurang merawat diri. Yang kedua, hak keluarga, hak istri, itu ternyata kata Rasulullah apa? Shadaqah Salman. Kata Nabi, benar apa yang diucapkan oleh Salman. Makanya kita cinta akhirat tetap prioritaskan yang abadi, tapi wala tansa nasibaka minad dunia. Jangan kau lupakan nasibmu di dunia. Kemudian yang selanjutnya, ini diantara bahayanya orang yang cinta dunia, orang yang cinta pada dunia urusannya akan jadi sulit. Jadi benar. Jadi kalau orang cinta dunia itu pasti urusannya sulit banget, gak mari-mari. Nah, artinya baru selesai ini, biasanya nanti akan apa? Dibuka masalah yang ini. Kita lihat dalam satu hadis, man kanal akhiratu hammah, barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai tujuannya, ja'alallahu ghina fi qalbi, Allah akan jadikan kekayaan berada di dalam hatinya. Dia merasa cukup, dia merasa qanaah kalau sudah orientasi akhirat. Wa jama'a lahu syamlahu wa tatun dunya, bahkan Allah akan berinya kecukupan dan Allah akan datangkan kepadanya dunia. Wa yaraghibatun, dan hatinya apa? Akan merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Wa man kanatid dunya hammah, dan barang siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuannya, ja'alallahu faqra baina anaihi, Allah akan jadikan kefakiran berada di depan matanya. Seolah orang kalau punya orientasi dunia takut apa? Takut miskin. Mau sedekah ini takut, mau ini takut. Makanya kadang orang senang punya masalah sedikit lapor polisi, tuntut lapor polisi. Padahal belum tentu ketika lapor polisi balik. Saya pernah ditipu sama orang, laporkan polisi. Saya curhat ke salah satu. Waduh Pak Ustadz, lapor polisi, uang antum belum tentu balik, keluarnya sudah pasti. Terus siapa? Sudahlah, ikhlaskan kepada Allah. Sudah, wis manut aja. Ternyata benar. Kalau pas ingat itu benar sakit hati banget. Kepikir, coba nggak ditipu, saya bisa ini, bisa ini, kalau nggak ketipu. Tapi ternyata ketika sudah kita husnudon, insyaallah apa? Pertama begini, wis yakin kok nanti akhirat pasti dibayar. Itu yakin yang pertama itu. Yang kedua, saya uang ini pun nggak balik, saya masih tetap bisa hidup. Kenapa harus memikirkan sesuatu yang belum pasti kembali? Makanya belajar untuk apa? Kita punya sifat ikhlas, dan Allah sudah katakan kok tidak mungkin harta kita akan jatuh ke tangan orang lain. Kalau harta kita diambil sama orang lain, maka pasti Allah akan kembalikan dengan caranya. Itu sudah pasti. Makanya kalau merasa ditipu, merasa dikhianati, ya mungkin apa? Itu ada dosa pada diri kita yang Allah ingin menggugurkan dengan cara itu. Yang kedua, bisa jadi apa? Allah ingin menambahkan pahala kelak pada hari kiamat. Kalau sedikit, insya Allah ikhlas. Insya Allah ikhlas kalau sedikit. Kalau banyak, apalagi puluhan juta Pak, wangil ternyata Pak. Tetap masih kebayang, masih ingat. Tapi insya Allah lama-kelamaan insya Allah bisa akan melupakan itu insya Allah. Jadi belajar untuk apa? Kaya akhirat insya Allah. Siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuan, ya seketan takut miskin. Wa farraqa alaihi syamlah, urusannya Allah akan jadikan cerai berai. Wa lam ya'ti minad dunya illa ma qaddara lahu. Ini bahayanya Pak. Kalau orang cinta dunia, satu, dia merasa takut miskin. Yang kedua, Allah jadikan tercerai-berai urusannya. Artinya apa? Kadang disibukkan dengan urusan sampai melupakan kepada Allah. Yang ketiga, Allah nggak akan ngasih dunia kecuali sebatas jatahnya. Kalau memang jatahnya 100.000, Allah pasti hanya akan kasih 100.000. Walaupun dia bekerja sepanjang hari dan sepanjang malam. Karena tidak mungkin takdir berupa qada, berupa rizki Allah tambahkan. Yang Allah tambahkan bukan jumlahnya, tapi apanya? Barokahnya. Inilah bahaya dunia
dan semoga kita semuanya menjadi orang-orang yang Allah jaga kehidupan kita dari terlalu cinta dunia. Kita sekarang sudah berorientasi punya kehidupan kecintaan dari kehidupan akhirat insyaallah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.